Sholat wusto, hati itu dilajak sholat. Jagalah sholat 5 waktumu dan sholat hatimu. Jadi inilah yang dimaksud sholat 5 waktu dan sholat hati. Inilah yang mempengaruhi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah ketika perpaduan antara sholat 5 waktu dengan hatinya sholat, maka semua umat Islam itu mengenang imamnya siapa. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam kita pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian, orang siapa tadi? Orang kafir diajak untuk mengimani Allah, orang munafik untuk mengimani Allah, orang pembuat maksiat untuk mengimani kepada Allah, agar mereka apa? Agar mereka sadar bahwa mereka jangan berbuat kerusakan, karena mereka bertiga inilah yang membuat kerusakan. Anu'minu kama amana sufaha, mungkinkah kami beriman seperti orang-orang yang bodoh tuh? Dibilang kita bodoh nih, ha? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa libaka matlubi atili ma'rifatika. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-baqarah fi ayati 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Illa fi afadina bi kulli madara sabra tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudara sekalian, jemaah majlis ta'lim ba'da sholatil isya menjelang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Istiqamah Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta, yang selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah masih karuniakan kesehatan kepada kita. Allah masih karuniakan kebahagiaan yang tadinya baru kita rasakan saat berbuka puasa. Saat masuk nanti Isya dan Tarawih ini, diawali maghrib tadi di rumah, kita berjumpa dengan Allah. Makanya ketika kita melangsungkan sholat itu, jangan lupa kita berbincang-bincang dengan Allah.
Bila waktu tak sempat untuk menguasai isi dari bacaan rukun 13 yang kita kerjakan dalam sholat, tapi sudah hafal kita apa-apa yang kita bacakan dalam rukun 13, maka alihkanlah pikiran dan perasaan itu fokus kepada mohon ampunan Allah yang Maha Rahman. Maka nanti ada yang tersenyum, ada yang menangis. Semua lakukan curhat kepada Allah secara ma'rifat. Ini yang dikatakan di dalam kajian Hamzah Pansuri dan juga terutama Hasan Al-Basri, juga dikuatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, sholat wusta, hati itu diajak sholat. Jagalah sholat 5 waktumu dan sholat hatimu. Jadi inilah yang dimaksud sholat 5 waktu dan sholat hati. Inilah yang mempengaruhi innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semua teringat awak saat sholat sendiri, awak jadi imam, semua ikut. Tak mungkin lompat saat kita Allahu Akbar. Harusnya kita tadi dalam posisi membaca Fatihah, membaca ayat pendek, masa langsung kita sujud? Nggak mungkin. Ketika kita sendirian, kita sudah menjadi imam bagi diri kita. Apalagi saat sholat berjemaah. Bang Lili menjadi imam, Bang Harun menjadi imam ketika mengajarkan Allahu Akbar, rukuk. Kemudian di belakang sujud semua. Inilah ketika perpaduan antara sholat 5 waktu dengan hatinya sholat. Maka semua umat Islam itu mengenang imamnya siapa. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dan salam kita pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dan apabila diajak kepada mereka untuk menyatakan berimanlah kalian seperti manusia yang lainnya beriman kepada Allah. Siapa yang dibicarakan ini? Rujuk kita kepada ayat sebelumnya. Ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguh mereka itu adalah sebagai perusak, tapi mereka tak merasakan mereka sebagai perusak. Rujuk lagi ayat sebelumnya, ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka itu yang mufsid itu, yang merusak itu siapa? Orang kafir, orang munafik, dan orang pembuat maksiat. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu. Maka bila dikatakan kepada mereka berimanlah kalian, orang siapa tadi? Orang kafir diajak untuk mengimani Allah. Siapa lagi? Orang munafik untuk mengimani Allah. Siapa lagi? Orang pembuat maksiat untuk mengimani kepada Allah. Agar mereka apa? Agar mereka sadar bahwa mereka jangan berbuat kerusakan, karena mereka bertiga inilah yang membuat kerusakan. Yang gawat ini orang munafik, Kak. Tak tahu kita, depan kita manis, belakang kita hancur. Manis dia semalam, di belakang kita dibilangnya kita rakyat yang bodoh, kacung, sampai kapanpun tidak bisa kita ini dijadikan sebagai pemimpin yang bagus. Kenapa? Karena mereka diciptakan sebagai rakyat yang harus dibodoh-bodohi, menjadi budak. Ini dia tadi. Anu'minu kama amana as-sufaha. Mungkinkah kami beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Dibilang kita bodoh nih, ha? Itulah orang sufaha itu yang kita percaya itu. Loh, ini bukan saya yang ngomong. Yang terjadi saat ini adalah semua jawaban dari Al-Quran. Apa kata dalam surah Al-Ahzab ayat 71? Wa may yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang bertaat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar.
Ayo dapat kemenangan besar. Umat Islam terbesar di dunia, bumi Nusantara. Tidak ada yang bisa mengimami Nabi Muhammad sebagai imam. Orang munafik juga yang jadi imam. Sekarang mudah-mudahan akan Allah kasihkan jalan. Prajurit Allah, pasukan langit dan bumi dari Allah sudah turun. Ini baru tadi, bukan kita minta ini, enggak. Semoga Allah memberikan taatan, kesabaran, ketabahan kepada kawan-kawan di Tuban, Jawa Timur. Gempa habis. Mau ditunggu lagi? Bukan kita minta. Sekarang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang Maha Kuasa. Udah rusak tauhid kita kemarin. Tidak ada lah Pak Ustadz, aku udah tak tahu lagi, aku udah payah, aku udah tak punya. Lupa kita punya Allah. Selat Muria, Kudus, Demak, Cirebon, balik lagi. Nauzubillah, Tanjung Priok. Dikeluarkan BMKG. Magnetus, gempa yang terdahsyat akan terjadi. Apa obatnya? Pemimpin adil, berhenti semua. Kita tidak turun, kita cuma doa. Ini yang kita hadapi, ini orang yang tak bertuhan. Yang kedua, orang yang tak menuhankan Allah. Yang ketiga, orang munafik, mengimani Allah padahal tidak beriman pada Allah. Awak berselawat bersahadat hampir 5 waktu setiap hari. Dia cuma 5 kali dalam seumur hidupnya, udah bangga. Maka ini harus kita kembali. Masya Allah. Ini yang disebut tadi. Anu'minu kama amana sufaha. Ini bukan saya yang ngomong, Allah yang sedang ngomong. Dan itu dia omongan dibuktikan kemarin. Apakah kami mau beriman seperti orang-orang yang bodoh itu? Ala innahum humus sufaha. Sesungguhnya yang bilang bodoh itulah yang bodoh. Ini bukan karena saya bilang bodoh, tadi langsung saya dianggap bodoh. Bukan, ini saya menerjemahkan firman Allah. Ini berarti kalau ibu mengatakan saya bodoh, ibu mengatakan Allah bodoh. Ayo. Ya, saya menerjemahkan. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sungguh mereka itulah yang bodoh sebenarnya, tapi mereka tak mengetahui. Kenapa? Karena ia tidak pernah menciptakan lingkungan yang tentram. Maka puasa ini yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, disabdakan oleh Rasulullah yang kita cintai, asyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu milikku dan akulah yang layak memberikan ganjaran. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemarin yang khilaf-khilaf, mohon ampun sekarang, mumpung awak belum dicabut nyawa. Kenapa? Awak tak dengar istihad ulama semalam. Ulama itu siapa? Warisan para nabi. Datang kita ke masjid, sholat 5 waktu, maya itu munafik. Kalau boleh hamba jelaskan, cuman asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tak ada diucapkannya setiap dia tahiyat di rakaat kedua dan rakaat ketiga atau rakaat keempat. Rakaat kedua di waktu subuh, rakaat ketiga waktu di sholat maghrib, rakaat kedua dan 4 di waktu zuhur, asar. Jadi mohon ampun pada Allah, minta maaf. Allah Maha Pengampun. Maka pikirkanlah, yakinlah Indonesia, bumi Nusantara adalah negeri yang sangat disayangi Rasulullah. Tahun 620 saja sudah dikirim Rasulullah, Salman Al-Faris, Ali bin Abi Thalib dan 2 orang lainnya ke Aceh, ke Padang, ke Papua dan Irian Jaya Ali bin Abi Thalib, dan ke Sumatera, ke Jawa Tengah. Itulah sekarang yang terjadi. Tempat pijakan-pijakan itu semuanya seakan-akan prajurit-prajurit yang cinta kepada Allah dan Rasulullah kembali. Kalau tak bisa manusia, datang nih sekarang. Salat Muria kembali terwujud lagi seperti 300 tahun yang lalu. Ini nggak tahu Cirebon, nggak tahu Tuban, nggak tahu Tanjung Priok. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan puasa ini menyadarkan kita semua. Sedangkan Sumatera Utara mana Ustaz?
hampir kayak Mekah kita 40 derajat. Maka inilah kita mari kembali dengan kesatuan yang sejati, memohon ampunan kepada Allah yang Maha Suci, dan menunjukkan kepada Allah yang kita cintai bahwa kami benar-benar mencintai kekasihmu. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.